memberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini. Yang harus berlatih di tangan semuanya orang di rumah Verdi Sambo dan putri atasannya yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Verdi Sambo dan putri, hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat, dan Tuhan maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian di rumah Verdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Mendiang menelepon saya melalui video call di WhatsApp sekitar jam setengah 12 malam. Tiba-tiba dia video call saya, terus saya angkat. Dia bertanya, lagi di mana dek? Dia bilang gitu. Terus saya jawab, lagi di rumah bang. Kenapa? Nggak dinas, enggak. Ada yang mau abang bilang dek? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, abang ada masalah dek, yang nggak bisa abang ceritain sama mama, sama bapak, sama adik Reja, adik Depi, Kak Yuni, bahkan ke adik, ke saya maksudnya. Terus masalah apa bang? Ceritalah, jangan dipendam sendiri, saya bilang. Enggak lah dek, biarlah aku yang nanggung ini semua, dia bilang gitu. Terus dia bilang lagi, kenapa kau masih nunggu abang dek? Dia bilang, ya karena aku sayang sama abang lah, saya bilang gitu. Buka ya dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Nikah pun kau, punya anak kalian, bahagia, kalau abang tetaplah sendiri dek, dia bilang gitu yang mulia. Terus saya bantah, nggak mau, saya bilang. Aku mau nikah sama abang, saya bilang gitu. Terus saya tanya lagi, abang udah nggak sayang ya sama adek? Dia diam, tidak dijawab. Terus dia bilang, aku mau tidur aja dek, dadaku sesak dek, dia bilang gitu. Terus saya bilang, abang sakit? Aku ada telepon adek Reja ya, supaya antar obat buat abang ya. Enggak dek, aku mau tidur aja. Jadi saya suruh. Emosi tak terkendali bisa berakhir dibui. Seorang pria di Depok tega membunuh putri kandungnya dan menganiaya istri hingga kritis. Pelaku marah lantaran istrinya minta cerai karena pelaku sering pulang pagi. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlisa Hadi.
Aksi maling di Blora, Jawa Tengah bikin tertawa lantaran terpergok tengah tidur di kursi. Usai mengacak ruang guru di SDN 1 Taman Rejo, diduga maling tertidur karena kebingungan untuk keluar usai acak-acak ruangan. Sebuah video saat polisi menangkap seorang maling yang ketiduran di ruangan di SDN 1 Taman Rejo Blora viral di media sosial. Pelaku dibangunkan oleh sejumlah petugas kepolisian lalu diborgol. Kejadian ini terungkap saat penjaga sekolah mendapati ruang guru berantakan dan melihat seorang pemuda tidur di kursi kepala sekolah. Kondisi tersebut dilaporkan penjaga sekolah ke Kepala Sekolah SDN 1 Taman Rejo. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku menjebol plafon masuk ke ruangan guru. Usai mengacak ruangan, pelaku mengaku kebingungan untuk keluar. Katanya pertama itu kalau dilihat ruangan ini kan sudah teralis semua ya, dari pintu, terus jendela, terus setelah itu dia bingung katanya. Kenapa kok dia nggak keluar lewat dia masuk? Ditanya oleh polisi katanya bingung. Dan terus daripada mungkin pemikiran dia daripada nanti terus dianggap masa, saya kira mungkin lebih baik tidur mungkin loh ya. Lebih baik tidur di kantor. Kini pelaku bernama Gangsar Arianto, warga desa Kedung Bulu, Kecamatan Rejoso, Nganjuk mendekam di balik jeruji besi Polres Blora. Tak terima dikandung diganggu, seorang kakak bunuh tetangganya di Sintang, Kalimantan Barat. Pelaku gelap mata usai terus diteror korban dengan senjata tajam. Merasa terancam, membuat pelaku membidikan senjata api rakitan ke tubuh korban hingga tewas di lokasi kejadian. OA hanya bisa pasrah saat digiring aparat Polres Sintang, Kalimantan Barat ke depan awak media. Ia terlibat kasus pembunuhan menggunakan senjata api rakitan hingga menewaskan korban yang masih tetangganya. Peristiwa pembunuhan dipicu lantaran pelaku tidak terima adiknya selalu diganggu oleh adik korban. Berangkat dari ketidakterimaannya membuat pelaku mengadukan tingkah laku adik korban kepada kepala desa. Korban yang merasa malu ditegur kepala desa mendatangi rumah pelaku dengan membawa sebilah senjata tajam. Pelaku yang menghindari keributan terus dikejar korban hingga membuat pelaku merasa terancam dan gelap mata dan menembak dada korban dengan senjata api rakitan jenis lantak hingga tewas di lokasi. Di mana pelaku menembak korban dengan menggunakan senapan lantak. TKP yaitu di Dusun Tambuk Bungai, RT 2, Desa Nangatangoy, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Dalam penanganan kasus ini, saat ini satu orang tersangka yang sudah kita amankan, inisial OA, beserta barang bukti, yaitu satu pucuk senjata api laras panjang jenis lantak. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Pemirsa, sesaat lagi kami akan langsung menayangkan kondisi terkini di Komnas HAM terkait update dari penyidikan mengenai kasus Kanjuruhan. Menginisiasi kerjasama adalah PSSI. Yang kedua, dalam penyusunan perjanjian kerjasama, PSSI tidak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifik, termasuk soal larangan penggunaan gas air mata sebagaimana regulasi pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Security Regulation. Jadi ketika penyusunan PKS, PSSI tidak menjelaskan apa yang dilarang, apa yang boleh. Jadi kayak hanya disandingkan saja, kemudian selesailah begitu. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama, PSSI menyerahkan kepada polisi tim mana yang akan diperbantukan dalam mengamankan pertandingan. PSSI dan Polri melibatkan peran Samapta dan Brimob di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Temuan faktual yang kelima, kelayakan Stadion Kanjuruhan untuk pertandingan. Verifikasi Stadion Kanjuruhan dilakukan terakhir pada tanggal 6
Februari 2020. Verifikasi stadion ya, dilakukan oleh PT LIB dengan status Stadion Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, rencana evakuasi, ground rules, dan surat ketersediaan lapangan. Jadi verifikasi terakhir tahun 2020, hasilnya kemudian Kanjuruhan tidak memiliki dokumen sertifikat stadion, verifikasi rencana evakuasi, ground rules, dan surat ketersediaan lapangan. Kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Match Commissioner terhadap stadion lebih pada aspek ruang medis, ruang konferensi pers, ruang doping, tribun VIP, ruang media, lampu pencahayaan lapangan, kondisi lapangan pertandingan sesuai dengan standar aturan permainan sepak bola atau law of the game, serta sementara untuk pencahayaan, kondisi, pintu, dan sebagainya, khususnya di tribun ekonomi, tidak dilakukan karena tidak menjadi komponen dalam form report yang harus dilaporkan Match Commissioner ke PT LIB melalui sistem yang disediakan oleh PT LIB. Jadi ada beberapa hal-hal penting yang luput dilaporkan oleh Match Commissioner karena memang tidak adanya isian, form isian yang disediakan oleh PT LIB. Dinamika jadwal pertandingan Arema FC dan Persebaya. Pada tanggal 13 September 2022, Kapolres mengirimkan surat secara resmi ke panitia pelaksana yang juga ditembuskan kepada Ketua PSSI. Jadi selain kepada Panpel, juga Kapolres kirim suratnya juga ditembuskan kepada Ketua PSSI sebagai tembusan. Meminta secara resmi agar jadwal pertandingan Arema FC dimajukan ke pukul 15.30 dengan pertimbangan keamanan. Pada tanggal 13 September 2022, PT LIB berkomunikasi dengan pihak Indosiar melalui pesan WhatsApp terkait surat perubahan jadwal kick-off dari Polres Malang. Jadi ada diskusi antara LIB dengan Indosiar terkait permintaan perubahan jadwal dari Polres Malang. Pada komunikasi tersebut, pihak Indosiar merespon bahwa perubahan jadwal ini membuat pihak broadcaster kesulitan. Para sponsor mengeluh karena laga Super Big Match, salah satunya Arema FC dan Persebaya, tidak lagi tayang di prime time dan berpotensi kehilangan sponsor. Pihak Indosiar menyampaikan bahwa pihak broadcaster tetap berpendirian bahwa pertandingan harus dilangsungkan di malam hari, namun menawarkan kick-off dari pukul 20 ke pukul 19.30, tapi tetap di malam ya. Tawaran dari broadcaster seperti itu. Pada tanggal 19 September 2022, Kapolres kemudian menerima soft copy surat jawaban PT LIB kepada Panpel tertanggal 19 September yang berisikan pernyataan bahwa PT LIB meminta Arema FC untuk berkoordinasi secara optimal dengan pihak keamanan terutama Kapolres Malang untuk tetap melaksanakan pertandingan Arema FC versus Persebaya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini nanti dalam rilis ada kata-kata yang kami cetak tebal. Artinya ini juga menjadi penekanan serta kata tebal itu juga disesuaikan dengan surat yang asli. Tidak ada perubahan redaksional. Nanti mungkin dirilis teman-teman bisa. Disampaikan bahwa tidak ada titik temu antara PT LIB dengan pihak broadcast sehingga meminta Polres untuk dapat menyelenggarakan pertandingan pada malam hari dengan alasan agar PT LIB dikenai denda oleh pihak broadcast. Tidak dikenai ya, tidak dikenai denda oleh broadcast. Jadi kalau ada perubahan jadwal, PT LIB selalu beralasan nantinya akan dikenai denda oleh broadcast. Terjadi beberapa kali komunikasi antara Kapolres dengan Direktur Operasional LIB. Nah, berdasarkan komunikasi terakhir antara Kapolres dan Direktur Operasional LIB pada tanggal 20 September 2022, Kapolres akhirnya mau tidak mau menyiapkan pengamanan sehubungan tidak terjadinya perubahan jadwal pertandingan.
sesuai permintaan Kapolres Malang sebelumnya. Jadi ini setelah komunikasi berapa kali, akhirnya Kapolres Malang mau tidak mau menyiapkan rencana pengamanan untuk pertandingan malam hari. Temuan faktual yang ketujuh, kapasitas stadion dan tiket. Kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang milik Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malang yaitu 38.054 orang. Motif pria di Tapos, Kota Depok yang membunuh putri kandung dan menganiaya istrinya hingga kritis akhirnya terungkap. Pelaku marah lantaran sang istri minta cerai karena pelaku sering pulang pagi. Rizky Noviandi Ahmad ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan putri kandungnya serta penganiayaan istrinya yang terjadi di klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan menganiaya korban serta seragam sekolah milik korban yang berlumuran darah. Cekcok berdarah ini bermula kekesalan korban pada tersangka yang sering pulang pagi tanpa alasan yang jelas. Karena kerap cekcok, korban meminta cerai hingga akhirnya membuat tersangka gelap mata. Pelaku ini sering pulang malam, pulang pagi lah istilahnya itu. Jadi banyak sering cekcok. Pada saat itu ditanyakan oleh sang istri, kenapa pulang pagi terus. Nah kemudian terjadi cekcok mulut. Menjelang sholat subuh yang bersangkutan ke masjid dulu. Karena istri ini minta cerai. Tiba-tiba pulang dari masjid, kok dilihatnya sudah beres-beres, termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seragam sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat, pelaku tidak terima. Tersangka diketahui pernah terjerat kasus narkoba dan ditahan. Kini akibat perbuatan kejinya, tersangka kembali mendekam di sel tahanan Polres Metro Kota Depok. Ia dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok digemparkan dengan ibu dan anak perempuannya yang bersimbah darah di ruang tamu salah satu rumah. Sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi luka parah dan jari putus. Sementara ibunya masih bernafas namun kondisinya kritis karena kehilangan banyak darah akibat terkena senjata tajam. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sementara ibunya dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Depok. Sementara itu pemirsa, usai diotopsi jenazah Keila Putri Cantika, bocah perempuan yang dibunuh ayahnya di Tapos, Kota Depok, langsung dimakamkan keluarga tidak jauh dari rumah duka pada Selasa malam. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Keila Putri Cantika diserahkan ke pihak keluarga dan langsung dibawa pulang ke rumah duka di klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok. Jenazah kemudian disolatkan keluarga di masjid dekat rumah duka bersama warga sekitar sebelum dibawa ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Suasana haru diiringi isak tangis mewarnai pemakaman jenazah Keila. Tidak hanya keluarga, teman sekolah serta guru almarhumah juga turut hadir. Kakek almarhumah yang juga ayah pelaku mengaku sangat terpukul dengan kepergian cucunya yang tragis. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus anaknya ke polisi. Ada masalah itu kan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Tapi kalau sampai kejadian ini, saya juga sebagai mungkin kakeknya barangkali ya sangat terpukul dan prihatin gitu ya, dan sangat sedih sekali. Dan saya duduk di kesayangan saya yang bisa ketemu lagi. Barangkali itu aja yang bisa yang mudah-mudahan semua juga ditangani oleh pihak kepolisian karena negara kita adalah negara. Saya sebagai orang tua serahkan sepenuhnya bagaimana sebaik-baiknya. Sementara itu, kondisi istri pelaku yang juga ibu dari Keila Putri Cantika mulai membaik.
Namun ia masih harus dirawat intensif di rumah sakit Medika karena luka parah di leher, punggung, kepala, dan wajah. Korban terus diberi semangat oleh keluarga yang turut mendampinginya di rumah sakit. Sedangkan situasi di tempat kejadian perkara yang juga rumah korban dan pelaku masih terpasang garis polisi dan ditutup sementara untuk warga bukan penghuni klaster Pondok Jati Jajar. Suami yang tega membunuh istrinya yang sedang hamil tua di Buleleng, Bali, pemirsa mengaku curiga ada pria idaman lain lantaran perubahan sikap yang drastis pada istrinya. Putu Ardike hanya terdiam dan tertunduk lesu saat dihadirkan dalam gelar perkara di hadapan wartawan di Mapolres Buleleng, Bali. Ia ditangkap lantaran tega membunuh Lu Suteni, istri yang sudah memberikannya 2 anak. Ironisnya, Lu Suteni meregang nyawa saat hamil tua buah cintanya yang ketiga dengan pelaku. Polisi menyita 1 kayu dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya hingga tewas di kamar rumah mereka di Dusun Dau, Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Kepada polisi, pelaku mengaku curiga istrinya memiliki pria idaman lain lantaran perubahan sikap yang drastis menjadi pendiam dan kerap tutup mulut jika ditanya. Kejadian ini berawal dari dugaan rasa cemburu bercampur dengan emosi yang ada pada diri terduga pelaku, sehingga sore hari sebelum kejadian terjadi cekcok, pertengkaran mulut, tetapi si korban tidak meladeni ocehan omelan yang disampaikan oleh suaminya. Sementara itu, sore hari sebelum kejadian, korban tidak meladeni saat terlibat cekcok dengan pelaku. Namun pada dini hari, pelaku menganiaya korban yang sedang tidur hingga tewas. Saya bangun itu tiba-tiba saya berpikir bahwa terlalu sakit hati selama ini saya sama korban. Berarti tidak terbawa mimpi atau halusinasi? Tidak, saya tidur jam 8, saya izin sama kepala cabang itu jam 4 pulang. Biasanya kan jam 5 saya ingin menyelesaikan karena kemarinnya Pak Garosi saya ajak ke Denpasar beli pakaian bayi dan meluka, tapi masih saja seperti itu. Jadi saya melihat dia sudah, saya tanyain juga sudah nggak bisa jawab. Yang mengajal itu apa? Itu dah rasa cemburu. Dia tidak menjawab sama sekali. Jadi ada yang dicurigai tetangganya? Kalau saya sih tidak menelusuri ABCD siapa prianya. Yang penting istri sudah mengasih syarat bahwa dia betul melakukan persekusi. Ada penyesalan? Kalau saya sih masih campur aduk ya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, penganiayaan, dan undang-undang tentang penghapusan KDRT. Ia diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Lu Suteni ditemukan tewas bersimbah darah dibunuh suaminya di rumahnya di Dusun Dau Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Korban yang merupakan seorang kaur di Desa Tirtasari ini meregang nyawa dianiaya menggunakan balok kayu serta senjata tajam dengan luka di wajah. Sementara itu, dari hasil otopsi di RSUD Buleleng, terdapat luka di kepala dan wajah korban dan luka terbuka di leher. Ironisnya, korban dalam kondisi hamil yang sudah menanti hari bersalin, di mana bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Pemirsa, jika masalah datang di rumah tangga Anda, percayalah semuanya akan mereda jika saling bicara terbuka. Dan jika amarah melanda, ingatlah saat cinta pertama kali tercipta dengan pasangan Anda. Diduga berbuat mesum, sepasang perawat dan bidan digerebek warga di puskesmas. Usai jeda, Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.